Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari tim Batman yang mempresentasikan hasil final project uh, project kita. Selanjutnya Mas, boleh? Di tim ini kita ada Mas Farhan, Mas Adam, dan saya sendiri. Selanjutnya Mas. Jadi kita diberikan tugas itu main topik Rain in Australia yang bertujuan untuk mengetahui atau memprediksi esok hari hujan atau tidak berdasarkan dataset yang ada di Kaggle. Boleh? Agenda hari ini kita ada untuk mengetahui data understanding, IDA, data processing, dan terakhir machine learning development-nya. Lalu di sini ada data understanding. Dataset ini kita peroleh dari Kaggle yang diperoleh dari BMKG-nya Australia di sana. Dataset ini juga merupakan hasil observasi selama beberapa tahun dan terdiri dari beberapa wilayah di sana. Selanjutnya boleh. Nah, ini ada pengertian sedikit aja tentang peristiwa hujan, apa saja mempengaruhi hujan, suhu, angin, dan kelembapan. Boleh selanjutnya, Mas. Nah, di sini juga dijelaskan siklus hidrologi. Jadi, di sini ada gambaran siklus hidrologi yang berkaitan dengan data yang ada nanti kita pakai, seperti evaporation. Boleh selanjutnya, Mas. Nah, di sini juga kita menjelaskan tahapan siklus hidrologi, tahapan yang terdiri dari lingkungan perairan. Siklus ini terdiri berkelanjutan hingga ketersediaan air. Boleh dilanjutkan lagi, Mas? Nah, selanjutnya tiap kolom ini ada berkaitannya satu sama lain, seperti data, lokasi, minimal temperatur, maksimal temperatur, curah hujan, evaporation, dan sinar matahari, kurang lebih sama seperti yang lain. Boleh lanjut. Nah, ini ada beberapa tadi kolom. Nah, selanjutnya kita menampilkan masing-masing 5 baris data dari seluruh kolom. Nah, selanjutnya kita masing-masing mencoba mencari tahu apa tuh tipe masing-masing kolom, yaitu ada numerical, continuous, discrete, dan kategorikal, ordinal, dan nominal. Lalu berikutnya kita mencari gambaran missing values berdasarkan data yang hilang. Lalu kita mendapatkan hasil yang di sebelah kiri kolomnya. Untuk itu kita merubah data tersebut menjadi persentase dan didapatkan hasil bahwa ada 4 kolom yang melebihi dari 38%, yaitu sunshine, evaporation, cold 9 AM, dan cold 3 PM. Selanjutnya ini kita menampilkan statistik secara keseluruhan setiap variabel. Kenapa kita menampilkan ini? Untuk mengetahui rata-rata, median, dan standar deviasinya. Selanjutnya, Mas, IDA. Nah, di tahapan ini kita akan mengeksplorasi data lebih dalam untuk menemukan hubungan dan fitur untuk hasil yang diinginkan. Jadi untuk mempersingkat atau memperjelas deskripsinya, kita mengubah jika hujan sama dengan yes, itu sama dengan 1. Sedangkan jika tidak sama dengan 0, sama dengan 0. Lanjutnya, Mas. Nah, di sini juga kita menemukan bahwa data sangat banyak itu bernilai 0 atau 0. Itu ada 11.000 seperti itu kurang lebih. Dan data target menjadi imbalance sehingga kami akan meng-upsample supaya data tersebut akan balance di data tahap processing nanti. Selanjutnya. Nah, di sini adalah kita menampilkan distribusi tiap kolomnya. Nah, dari tampilan distribusi di sini kita menemukan kolom yang tidak normal, yaitu 4 yang tadi itu, kolom sunshine, evaporation, cloud 9
2 PM dan count 3 PM. Sisanya yang lain adalah normal. Selanjutnya boleh dilanjutkan dengan Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya adalah bivariate analysis. Nah, kita tuh menggunakan korelasi heat map. Gambarannya seperti di sini. Next, Mas. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi, rainfall memiliki korelasi yang rendah terhadap rain tomorrow, yaitu 0,24. Hal ini terjadi karena ketika terjadinya hujan dengan curah hujan yang tinggi pada suatu hari, keesokan harinya juga memiliki probabilitas untuk hujan juga. Selanjutnya ada cold memiliki korelasi terhadap rain tomorrow. Cold 3 PM memiliki korelasi 0,38, sedangkan cold 9 AM memiliki korelasi 0,32. Hal ini terjadi karena salah satu komponen untuk terjadinya hujan adalah awan. Ketika awan itu menutupi langit, maka ada kemungkinan terjadinya hujan. Selanjutnya adalah sunshine, yaitu memiliki korelasi negatif yang sedang terhadap rain tomorrow, yaitu negatif 0,45. Hal ini terjadi karena sebelumnya terjadinya hujan, itu biasanya awannya gelap, dan biasanya menyelimuti langit sehingga sinar matahari terhalang. Next. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke distribusi. Nah, distribusi dari humidity 9 AM dengan hue rain tomorrow. Jika humidity 9 AM bernilai lebih dari 85%, terdapat 38,94% kemungkinan rain tomorrow. Jika humidity 9 AM bernilai kurang dari 85%, terdapat 16,95% kemungkinan rain tomorrow. Next, Mas. Distribusi dari humidity 3 PM dengan hue rain tomorrow. Jika humidity 3 PM bernilai lebih dari 80%, terdapat 73,70% kemungkinan rain tomorrow. Jika humidity 3 PM bernilai kurang dari 80%, terdapat 16,40% kemungkinan rain tomorrow. Next. Jadi kesimpulan dari humidity dan rain tomorrow itu kami akan membuat fitur baru bernama high humidity dan nilai boolean di mana nilai 1 jika humidity 3 PM ini di atas 80 dan nilai 0 jika humidity di bawah 80. Mas. Nah, selanjutnya berikutnya adalah gambaran dari distribusi temperatur dengan hue rain tomorrow. Kemungkinan rain tomorrow jika suhu di bawah, kesimpulannya adalah kemungkinan rain tomorrow jika suhu di bawah 0 derajat sepanjang hari adalah 58,27%. Next. Jadi kesimpulan dari tomorrow dan rain tomorrow, kami akan membuat suatu fitur baru bernama freezing dan nilai boolean di mana nilai 1 jika max temperatur di bawah 0 dan nilai 0 jika max temperatur di atas 0. Next. Selanjutnya ini adalah gambaran dari distribusi wind speed dengan hue rain tomorrow. Kemungkinan rain tomorrow jika kecepatan angin lumayan tinggi adalah 56,20%. Next. Kesimpulan dari wind speed dan rain tomorrow adalah kami akan membuat satu fitur baru bernama high wind dengan bernilai boolean bernilai 1 jika value dari wind gust speed lebih besar dari 80 atau wind speed 9 AM lebih dari 60 atau wind speed 3 PM lebih dari 60. Nah, itu sisanya kita beli nilai 0. Next. Jadi korelasi antara kolom berikut ini adalah korelasi antara kolom temperatur, pressure, rainfall dan wind speed dengan date. Next. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari grafik ini tuh bahwa ada pola-pola tertentu dari setiap tahunnya. Di dalam setiap tahun tuh ada di bulan 7 atau di bulan 1 tuh dia kadang naik, kadang turun, naik, terus dan itu terus berulang gitu di sepanjang tahunnya hingga dari 2013 2017. Next, Mas. Nah, di sini juga ada yang dari temperatur juga puncak tertingginya berapa, puncak terendahnya berapa, itu tuh ada polanya tersendiri. Dan di pressure 9 AM dan pressure 3 PM juga ada polanya tertentu di setiap bulannya yang hampir sama dengan sebelumnya. Jadi bahwa bahwa karena ada pola yang berulang-ulang di setiap bulannya 7 dan 1 itu sepanjang tahunnya tuh maka dapat kami simpulkan bahwa kami akan membuat suatu fitur baru yang bernama month. Jadi mengkategorikan dalam bulan. Nah, Mas. Oke, selanjutnya ada multivariate analysis. Jadi kita dilihat di sini tuh yang 0,0 itu berkata tidak, sedangkan 1,0 itu berkata ya. Jadi kita lihat
di sini kan ada gap tuh. Nah, kita bisa simpulkan jika different temperatur rendah cenderung hujan dan jika different temperatur tinggi cenderung tidak hujan. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah wind gust speed dan rain tomorrow, Baiman. Nah, jadi kita dapat simpulkan kembali nih, nilai satunya lebih tinggi berarti berkata ya, nilai nolnya lebih rendah berarti no. Berarti jika wind gust speed tinggi cenderung hujan dan jika wind gust speed terendah itu cenderung tidak hujan. Next. Selanjutnya humidity 3 pm dan rain tomorrow, Baiman. Nah, kita bisa lihat sama lagi nih polanya sebelumnya jika humidity 3 pm tinggi cenderung hujan dan jika humidity 3 pm rendah itu cenderung tidak hujan. Next. Selanjutnya adalah pressure dan rain tomorrow. Oh ya, oke. Nah, jadi jika pressure 9 am itu rendah cenderung hujan dan jika pressure 9 am-nya tinggi itu cenderung tidak hujan. Next, Mas. Oke, selanjutnya kita melihat kita membahas tabel yaitu middle defender data frame. Bisa kita lihat. Nah, angka-angka di sini tuh slide sebelumnya. Oke. Jadi angka-angka di sini tuh sesuai dengan gap yang sebelumnya. Nah, kan ini ada gap nih antara warna merah dengan warna biru nih. Nah, kita tuh ambil yang tengah-tengahnya. Nah, sehingga apabila itu tuh kita ngambil misalnya agak turun ke bawah berarti dia masuk ke dalam kategori ya, sedangkan dia ambil naik ke atas dikit mendekati angka biru itu kategori no. Jadi itu tuh kita tuh fungsinya untuk keperluan analisis di langkah selanjutnya. Next, Mas. Next. Oke, kita masuk ke data preprocessing. Untuk yang pertama kami lakukan adalah dropping duplicate. Jadi bisa dilihat nih hasilnya bahwa tidak ada perubahan shape dari dataset sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada data yang duplikat. Next. Nah, kita dropping high missing value column. Sebelum Mas Wahyu bilang di sebelumnya Mas Wahyu pernah bilang bahwa ada beberapa kolom yang data-datanya tinggi. Nah, kita di sini tuh melakukan dropping data yang lebih dari 38% seperti evaporate, sunshine, cold 9 AM dan cold 3 PM. Next. Nah, selanjutnya ada filling the missing value of each column. Jadi intinya tuh ya untuk kita mengisi missing value itu kita mengambil 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah berdasarkan lokasi. Nah, untuk mengisinya tuh kami menggunakan cara seperti misalnya nih kami menggunakan rata-rata kolomnya memiliki rata-rata kolom yang memiliki standar deviasi yang rendah, terus median kolom yang memiliki standar deviasi yang tinggi dan menggunakan modus ketika type kolomnya tuh berkata kategori. Next, Mas. Nah, kita bisa lihat nih sebelumnya dari 1000 jadi rendah, terus di pojok kanan bawah ini menjadi 0,0 itu. Nah, ini tuh tetap masih ada, meskipun kami telah melakukan missing value ya, masih ada beberapa yang datanya kosong. Itu dikarenakan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tuh banyak data yang kosong. Nah, sehingga kami mengakalinya dengan menggunakan yang tadi saya sebutkan seperti rata-rata atau median atau modus dari setiap kolomnya. Nah, selanjutnya kita buat creating new feature yang seperti sebelumnya high wind, high humidity, freezing, making column temperature defend dan middle defender. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada dropping an opportunity column. Nah, jadi kita tuh melakukan dropping column yang dimana kolom itu tuh hanya keperluan untuk analisis dan fitur baru. Sebagai contohnya kayak gini, middle defend temperature, middle wind gust speed, middle humidity 3 PM, dan middle pressure 9 AM. Next, Mas. Nah, selanjutnya nomor 6 itu kita melakukan dropping missing value target. Jadi kan ini yang rain today, rain tomorrow, dia tetap ada kolomnya, tetapi kita melakukan dropping row secara row yang kosong tuh kita dropping semua. Jadi hasilnya tidak ada data yang kosong dalam kolom tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan label and coordinate kategori. Ya seperti tadi kita melakukan kategori dalam location, wind gust dir, wind dir 9 AM, wind dir 3 PM. Next, Mas. Nah, yang selanjutnya adalah fitur scaling atau standardization. Nah, nomor 9 ada splitting into train dan data test
test dataset. Yang terakhir adalah upsampling minority target on training. Jadi kita bisa lihat nih gambar-gambar itu setelah proses datasetnya itu seperti ini nih. Seperti gambar di bawah ini. Next, Mas. Langkah selanjutnya dijelaskan oleh Mas Adam. Oke, makasih Farhan. Tahap selanjutnya kita sekarang masuk ke dalam tahap machine learning. Tahap yang pertama itu kami membuat men-split menjadi extreme Y-train, X-test, Y-test, dan kemudian tahap yang kedua kita membuat function. Function ini berisi matrix-matrix yang fungsinya tuh untuk mempersingkat waktu aja. Jadi kayak misalkan kita memasukkan nama model, habis itu memasukkan X-train, Y-train, X-test, Y-test, nanti ketika di-run langsung muncul semua matriksnya. Yang pertama ini decision tree. Pada decision tree, kami menggunakan 4 model, yaitu decision tree, random forest, XGBoost, sama LGBM. Kenapa kami menggunakan 4 model tersebut? Karena 4 model tersebut merupakan model tree-based algorithm. Kita menggunakan tree-based algorithm karena yang pertama itu mereka robust terhadap outliers, yang kedua itu mereka tahan terhadap distribusi yang tidak normal, dan yang ketiga itu mereka tahan terhadap multicollinearity. Gitu. Kemudian kita itu fokus untuk mengecilkan false negatif. Kenapa? Karena misalnya gini, misalkan model kita itu memprediksi bahwa besok tidak hujan, pada kenyataannya hujan. Nah, itu kan merupakan suatu hal yang buruk tuh. Orang-orang bakal keluar nggak pakai payung atau nggak bawa jas hujan dan mereka bakal basah. Nah, oleh karena itu kami fokus untuk mengecilkan false negatif. Karena kami fokus untuk mengecilkan false negatif, jadinya kami fokus untuk meningkatkan nilai recall-nya. Nah, yang pertama itu decision tree. Di decision tree ini akurasitasnya 0,76, error coefficientnya 0,75. Oh ya, tapi ini yang data yang di sini itu udah di hyperparameter tuning. Nanti di belakang ada yang sebelum di hyperparameter tuning sebagai pembanding. Kemudian pada random forest itu akurasitasnya 0,79 dan error coefficientnya 0,77. XGBoost akurasitasnya 0,83 dan error coefficientnya 0,80. LGBM classifier akurasitasnya 0,81 dan error coefficientnya 0,80. Kemudian di sini ada perbandingannya sebelum dia hyperparameter tuning dan setelah dia hyperparameter tuning. Kami melakukan hyperparameter tuning itu menggunakan randomized search cross validation menggunakan scoringnya ROC. Terlihat sebelum di hyperparameter tuning itu akurasitasnya dan akurasi tes sama akurasi trainnya itu beda jauh sih, yang menandakan bahwa modelnya tuh overfitting. Dan pas lagi setelah di hyperparameter tuning itu udah nggak terlalu overfitting, kecuali pada XGBoost masih sedikit overfitting. Dari setelah dia hyperparameter tuning ini ada 2 model yang paling mencolok, yaitu XGBoost dan LGBM. Namun kami menganggap bahwa LGBM itu model yang lebih baik daripada XGBoost. Karena pertama XGBoost itu masih memiliki overfitting. Yang kedua, ROC testnya tuh masih lebih tinggi LGBM, dan kami kan tadi fokus pada recall, dan nilai recall pada model LGBM itu yang paling tinggi daripada model yang lain gitu. Kemudian kami masuk ke dalam feature selection, kami menggunakan whatever method di mana kami mencoba semua kombinasi. Kami meng-cut dari 26 kolom jadi 13 kolom. Tujuannya itu supaya modelnya tidak terlalu untuk dimensionality reduction sama agar modelnya itu tidak terlalu overfit gitu. Biar muncul model yang lebih general. Ini juga di XGBoost. Nah, ini model akhirnya, XGBoost yang dioptimize dan LGBM yang dioptimize itu terlihat bahwa ternyata nilainya tuh lebih rendah daripada model yang tidak di-cut fiturnya. Namun perbedaannya itu cuma kurang dari 1%. Tapi kita tetap dapat benefitnya, yaitu dimensionality reduction, dan jadinya waktu untuk trainingnya menjadi lebih singkat. Gitu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, Batman. Kita sekarang bisa masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, thank you Batman Team. Silakan Mas Rahman. Oke, thank you ya tim dari tim Batman ya. Ini aku appreciate banget ya untuk teman-teman, tadi udah bagus banget ya. Teman-teman bisa melihat distribusi dari setiap fitur berdasarkan targetnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi poin berdasarkan pengalaman ya, saya ngebangun model. Terkadang fitur yang ini yang kita dapatkan yang bisa nge-up akurasi kita gitu. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman di sini belum lihat tadi ya korelasinya ya, yang tadi dapat feature engineering tadi.
Gimana Mas? Jadi kami kalau Tadi kan ada yang tadi yang distribusi berdasarkan target ya. oh ya. Kalau angkanya di angka sekian, nanti kita buat fitur baru. Ada kan yang kolom-kolom tadi? Iya benar Mas. Nah, itu udah dilihat belum korelasinya terhadap target? Korelasi terhadap targetnya. Kami memutuskannya itu berdasarkan itunya Mas, berdasarkan probabilitas. Dia tuh tinggi apa enggak. Kalau misalkan tinggi, Ya, itu nggak jadi fitur baru ya? Oh, itu jadi fitur baru Mas? Jadi fitur itu yang akan dimasukkan dalam model kan maksudnya? Iya. Nah, di situ udah dilihat belum korelasinya? Fitur yang baru-baru tadi, nah ini tadi, nah itu udah dilihat belum korelasinya? Kalau dilihat dari korelasinya belum, karena kami memikirkannya cuma dari probabilitas doang Mas. Oke, siap. Jadi teman-teman terkadang ini ya, kita kan ada 22 nih sekedar tambahan dan masukannya dan gambaran juga untuk teman-teman ya. Gitu ya. Kadang kita dikasih 22 fitur ya, 22 informasi nih untuk menebak atau membuat model terhadap target ya. Nah, bukan berarti seharusnya apa ya, atau bukan seharusnya 22 fitur itu kita gunakan, enggak gitu. Bahkan 22 fitur ini yang kita gunakan untuk mendapatkan fitur-fitur baru. Misalkan 22 fitur tadi, 22 atau 23 ya? 22 ya. 23 fitur tadi, ternyata kita menghasilkan 5 fitur gitu. 5 fitur dari mana ya? Dari ini distribusi ya, dilihat peluang-peluangnya. Dan terakhir yang dibuat model 5 fitur ini gitu. Enggak 22 fitur. 22 fitur tadi hanya untuk mengekstrak informasi yang kita dapatkan untuk dapat 5 fitur. 5 fitur lagi kita proses jadi modeling. Itu sangat memungkinkan dan pernah saya buat seperti itu dan akurasinya bagus. Gitu. Seperti itu. Nah, ini aku sih pengennya teman-teman coba ya. Coba pakai yang fitur-fitur baru ini aja dulu untuk buat modeling dan coba lihat akurasinya seperti apa gitu. Menurut aku jauh lebih bagus sih karena di sini kelihatan banget ya. Jelas kelihatan bahwa kalau dia besoknya hujan atau enggak itu kayaknya distribusinya kayak gini nih. Ada 73%, ada berapa persen itu kalau kondisinya seperti ini kayaknya besoknya hujan dan segala macam. Nah, ini bisa jadi fitur-fitur ini yang powerful sebenarnya gitu. Ya, fitur-fitur ini yang powerful untuk bisa buat model yang akurasi. Yang memiliki akurasinya paling tinggi dan segala macam. Itu aja sih. Ini bagus banget sih menurut aku di tahap EDA-nya sama preprocessing-nya ini udah oke banget lah gitu. Udah oke banget. Di modelingnya juga tadi udah dijelasin juga ya dasar-dasarnya apa gitu. Oke sih. Oke. Mungkin sebelumnya kami bikin kenapa kami tetap mengkeep data-data kolom-kolom yang sebelumnya udah udah dianalisis itu karena kalau misalkan gini Mas, misalkan ini maksimal temperatur dijadiin boolean, maksimal temperatur kurang dari 0 itu jadi 1 dan maksimal temperatur lebih dari 0 itu jadi 0. Itu kita bakal kehilangan informasi-informasi berharga, kayak misalkan itu jadi 2 kategori doang kan Mas. Nanti kita jadi kehilangan informasi berharga kalau misalkan temperatur itu di angka 30 atau enggak temperatur di angka 50. Jadi kami kayak mengkeep semuanya, terus di akhir kami baru nge-cut gitu Mas, mikirnya gitu. Karena kalau kami kita ngebuang ini nanti takutnya kehilangan informasi berharga yang tadi saya bilang gitu. Iya, maksudnya memang nggak harus misalkan yang tadi 22 fitur kita proses akhirnya dapat 5 fitur, bukan melulu kita buang 22-nya, enggak sih sebenarnya. Kita masih bisa memasukkan beberapa fitur yang lain gitu. Yang dari 22 itu nggak masalah sih. Tapi tadi harapannya sih teman-teman nyoba hasil yang ini ya, buat model yang khusus tadi yang dapat ekstrak baru tadi, yang fitur-fitur baru tadi. Nah, aku penasaran sih kayak mana sih akurasinya dan segala macam. Gitu sih. Oke. Terima kasih, Mas. Dari saya cukup, Kak Kori.